Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya Intan Aulia Nur Aini dengan akhiran 064. Ini mereview jurnal yang saya baca, yaitu berjudul Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung. Ini penulisnya ada 4, yaitu ada Muhammad Zidan, terus Elva Murdiana, terus ada Rahmah Ningsih, yang terakhir ada Wahyu Setiawan. Mustika Bangsa dalam menyelesaikan hak sengketa tanah waris ini. Pendahuluannya, dalam advokat itu harus memiliki prinsip indeks animissimo, itu adalah melihat cara berbicara seseorang untuk mengetahui bagaimana cara berpikirnya gitu, dalam sengketa tanah, menyelesaikan sengketa tanah ini. Kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 angka 2 itu mendefinisikan advokat dan perannya dalam memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tanah waris, advokat berperan sebagai memberikan kepastian hukum terkait hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa antara lain penyelesaian sengketa antara ahli waris, terus proses administrasi hukumnya seperti sertifikasi tanah yang diwariskan. Kemudian untuk dalam kasus kewarisan, ketika ahli waris merasa dalam pembagiannya ini mereka itu merasa kurang adil, itu yang satu ingin bagian yang lebih, tapi ahli waris yang lain juga ingin bagian yang lebih juga, untuk mendapatkan bagian waris yang sama-sama ingin yang banyak. Nah, ketika dalam perselisihan itu terjadi, maka langkah penyelesaian yang dibutuhkan oleh advokat ini adalah memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian waris, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya permusuhan antara kekeluargaan itu. Kemudian hukum warisan di Indonesia itu, hukum waris adalah hukum tentang peralihan atau perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Jadi pewaris hak atas tanah ini dibebankan hak tanggungannya harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang nomor 5 di tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya. Nah, peralihan hak tanah karena pewarisan pemilik tanah ini meninggal dunia dan menyebabkan hak atas tanah ini seketika langsung beralih ke ahli warisnya. Nah, jika pewarisnya meninggal, maka hak tanahnya ini beralih ke ahli warisnya. Nah, agar hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisnya ini mempunyai kekuatan hukum, maka ia harus mendaftarkan hak tanah itu ke kantor pertanahan setempat. Nah, kepastian hukum tanah waris ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan Indonesia. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang KUH Perdata, yang kedua ada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang ketiga ada Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Itu pembagian waris di mana anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Kemudian pembahasan yang ke-1E ya, itu ada konseptualisasi strategi advokat. Jadi strategi faktor utama dari keberhasilan strategi advokat itu dalam menangani sengketa itu, dia itu harus mengetahui hukum yang kuat, terus fakta kasusnya, dan keterampilan berkomunikasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan tadi gitu. Nah, baik dalam
kemenangan di pengadilan, terus penyelesaian di luar pengadilan, atau negosiasi yang menguntungkan. Jadi dia tuh harus bisa cakap, bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Sengketa tanah waris ini yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, advokat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah waris ini. Dan sengketa tanah waris juga seringkali melibatkan emosi dan dinamika keluarga yang kompleks, di mana faktor-faktor non hukum seperti hubungan kekerabat, nilai-nilai adat itu mereka melibatkan emosi, hancur. Jadi semua yang sudah berhubungan itu telah berpecah belah gitu. Kemudian analisis konseptual terhadap permasalahan sengketa tanah waris di Lampung ini tuh, analisis konseptual mencakup pemahaman terhadap berbagai konsep dasar seperti kepemilikan tanah, hak guna lahan, hak kepemilikan adat, serta hak waris kepemilikan tanah di Indonesia. Misalnya diatur melalui sistem hukum yang memadukan antara hukum agraria nasional dan pengakuan terhadap hak-hak adat. Dengan memahami dampak implikasi dari sengketa tanah ini, penting juga untuk advokat itu mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif, termasuk mediasi, arbitrase, dan pendekatan-pendekatan lainnya gitu. Nah, dalam sengketa waris di Lampung ini juga sering kali muncul itu terkait warisan tanah, terutama dalam komunitas adat seperti masyarakat Lampung, Pepadun, dan Saibatin. Jadi di masyarakat adat ini aturan warisan itu bersumber dari adat dan berbeda dengan hukum waris nasional atau syariah Islam. Jadi mereka itu cenderung lebih ke patriarki, yang mana anak laki-laki ini dengan lebih banyak dominannya mendapatkan harta warisnya dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, karena hal ini itu terjadi konflik perbedaan pandangan dalam pembagian tanah waris yang menyebabkan mereka tuh tidak sepakat antar ahli waris, dan biasanya melibatkan lembaga adatnya untuk menyelesaikan. Dan untuk jumlah sengketa waris di pengadilan agama di Lampung ini ada tabelnya. Itu yang pertama itu ada Pengadilan Agama Tanjung Karang itu dengan jumlah sengketa 161. Jadi di Lampung ini jumlah sengketa ini yang paling banyak. Itu menunjukkan bahwa tingginya tingkat perselisihan terkait warisan di daerah tersebut. Yang tingkat kedua itu ada Pengadilan Agama Kota Bumi, ada 48 hal jumlahnya. Yang ketiga ada Pengadilan Agama Metro, ada 33. Yang keempat ada Pengadilan Agama Gunung Sugi, ada 30. Yang kelima ada Pengadilan Agama Kalianda, ada 21. Dan terakhir ada Pengadilan Agama Tulang Bawang, ada 3. Udah strategi advokat mengatasi sengketa itu akhirnya gimana? Mereka mempunyai tiga strategi. Itu yang pertama ada pemberian edukasi hukum, dan yang kedua ada gelar perkara berbasis pendekatan budaya dan adat, dan terakhir ada mereka tuh melibatkan langsung pemimpin adat dalam mediasinya. Nah, itu penjelasan review dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.